Pada saat ini kita mau angkat satu buah syukur kita kepada Tuhan, bahwa sungguh kasih Allah tidak terbatas dalam kehidupan kita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami mengucapkan syukur kami ya Bapa, karena kebaikanmu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Segala tingkah laku kami, perlulah kami, kau telah mengasihi kami apapun yang kami lakukan Bapa. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sungguh ku lebih luas. Sungguh Bapa, kasih kebaikanmu tidak pernah habis dalam kehidupan kami ya Bapa. Segala perbuatan tingkah laku kami ya Bapa, perbuatan sejelek apapun, kau masih tetap mengasihi kami ya Bapa. Sungguh Bapa, kami ucapkan terima kasih kebaikanmu ya Bapa. Tak terbatas kasihmu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasihmu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasihmu, sungguh ku bersyukur. Mari Bapak dan teman-teman semua, kali saat ini kita mau mengucapkan syukur kita. Kita mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa atas segala perbuatannya, atas segala kebaikannya, atas segala kemaafan, kemurahan hatinya yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih Yesus atas hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapak atas kekuatan pada hari ini Bapak. Terima kasih atas pekerjaan dan kegiatan yang kami berikan pada hari ini. Terima kasih atas makanan yang bisa kami santap pada hari ini ya Bapak. Terima kasih atas udara, oksigen yang masih kami hidup dengan sempurna ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak.
secara pribadi. Ingatlah betapa baiknya Allah dari pagi ini hingga malam hari ini Muhammad. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, Yesus. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Cukup Bapa. Tiada kata, tiada perbuatan, tiada tingkah laku kami dapat mengucapkan, menampakkan rasa syukur kami atas kebaikan-Mu ya Bapa. Hanya pujian penyembahan ini dapat kami berikan padamu ya Bapa. Segala yang kami miliki ini hanya kemuliaan-Mu semata ya Bapa. Maka ya Bapa, izinkanlah kami untuk masuk menyembah-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, bersacalah dalam hari ini ya Bapa. Amin. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Dadah, Cebes tampangnya ceria banget hari ini, berbeda dari biasanya. Cimaria tadi sedang di kamar. Saya harap teman-teman semua pada saat ini, saya yakin bahwa ketika kita sudah mengucapkan syukur kita, bahwa kita menghadaplah hadirat Allah, kita percaya bahwa rasa sukacita kita akan sangat besar. Kita percaya bahwa, di spotlight. Kita percaya bahwa sukacita Tuhan itu ada dalam diri kita. Mari Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita mau mengucapkan sukacita kita untuk lebih dan lebih lagi. Sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Sukacita Tuhan membuat kita penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Akan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku
citaku penuh. Sekali lagi kita katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita berikan tepuk tangan kita pada Tuhan. Kita amin bahwa Tuhan membawa sukacita kita penuh. Yes, yes. Wah, baik sekali. Aduh, gede banget. Jangan di spotlight lah, malu. Oke, teman-teman semua, saya percaya bahwa sukacita Tuhan, hadir sukacita Tuhan tuh nyata dalam diri kita. Bahwa setelah seminggu ini kita tidak berjumpa, saya percaya bahwa banyak kabar sukacita yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman. Adakah teman-teman yang ingin sharingkan kebaikan Tuhan atau men-sharingkan kabar sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada teman-teman? Diperkenankan, monggo. Seperti biasa. Hening. Adakah satu orang yang mau? Aku aja bro Mike. Oh boleh, Kojer, monggo. Jadi Jangan di spotlight, Ci. oh, jangan spotlight ya. Jadi kejadiannya udah beberapa waktu yang lalu. Ini berturut-turut. Waktu kemarin diminta bantuan Suaranya sama. kecil kok, Oh iya maaf. kecil banget, Terdengar jelas nggak ini? jauh Oke, siap. suaranya. Jadi gini, waktu kemarin tuh diminta bantuan untuk packing itulah di katedral yang kategorial. Awal packing itu bingung. Aku bingung. Kenapa? Karena packingnya bukan kecil. Ternyata minimal itu 500-an. Minimal 500-an. Dan ya diomelin lah. Maksudnya, kamu kerjanya nggak benar, mesti gini. Kalau packing tuh mesti begini, dikasih tahu sama ibu-ibu di sana yang mahir sekali, jago banget lah. Terus packingnya mesti begini, ya ini salah, kamu mesti dibalikin. Kalau nggak tumpah, aduh ya Tuhan. Maaf ya, ini saya kurang pengalaman soal packing, terus gimana diajarin. Masukin plastik dan gimana puding gitu ya. Tajil, nasi, banyak yang robek gitu. Ada yang bocor saya gitu. Aduh Tuhan, mesti gimana ya. Ini baru segini, baru 500 aja udah omelannya banyak banget. Terus nggak kerasa. Terus Roh Kudus izinkan untuk saya supaya lembut hatinya. Kamu mau bantu Tuhan ya siap aja diomel-omelin lah sama ibu-ibu lah gitu. Terus Tuhan kuatkan gitu. Sejauh ini udah nggak kehitung lah, maksudnya udah bersama teman-teman yang lain di kategori lain gitu, udah ribuan gitu. Dan udah nggak diomelin lagi gitu. Malah dipuji-puji gitu. Dan di sana mengucap syukurnya adalah bukan ketika waktu lagi sebenarnya waktunya nggak cukup lah. Aku mau ngerjain hal yang lain, mau fokus untuk ada tugas pewartaan, terus mau mempersiapkan hal-hal yang spesifik juga. Namun Tuhan mengingatkan gitu, ayolah gitu, walaupun kamu di sana jadi garam gitu, bukan jadi terang gitu. Kamu kan nggak kelihatan, yang packing mah kamu, tapi dikasihin mah orang lain gitu. Yang foto-foto nanti ketika waktu apa dipublikasiin gitu. Tim packing mah ya waste aja gitu, terima jadi gitu. Nah di sini mau belajar. Roh Kudus mengingatkan, kan ada jadi garam dan terang ya. Nah kali ini saya mau belajar untuk bagaimana setia dalam perkara kecil, diomelin ibu-ibu juga, dan kemudian mau belajar untuk jadi garam. Dan semoga sharingnya bisa menguatkan. Dan terima kasih. Silakan Bro Mike. Thank you Kojer sharingnya. Pasti itu ibu-ibunya mantap, luar biasa. Ibu-ibu WK. Mantap itu. Ada lagi teman-teman yang menginginkan kabar sukacita, men-sharingkan tentang kebaikan Tuhan, atau ingin sharing-sharing saja? Adakah?
Ada. Boleh deh. Oke, Cimar, monggo. Ini peristiwanya udah sekitar beberapa minggu lalu sih ya. Jadi saya itu tipikal orang yang sebenarnya saya tuh sangat malas ya untuk pergi ke bank gitu ya, untuk mengurusi segala urusan perbankan tuh, aduh aku malas banget gitu ya. Nah, tapi terjadilah suatu peristiwa yang membuat saya harus ke bank gitu ya. Jadi kan saya beberapa minggu yang lalu kan ke RS tuh. Karena saya orangnya seneng efisien gitu ya, sambil nunggu-nunggu, ya udah ambil duit dulu ke ATM gitu ya, karena tunai udah mau habis. Gitu. Udah ambil duit seperti biasa. Eh, semua terasa seperti baik-baik aja sampai kemudian saya tuh mau bayar teman-teman. Mau bayar, tiba-tiba saya buka dompet saya, loh, langsung saya bilang ke Kojeri, kok kartu ATM aku nggak ada ya gitu. Ah masa sih gitu. Wah itu tuh sampai saya tuh sampai nanya ke mbak administrasinya gitu ya, mbak tadi saya udah keluarin kartu belum sih? Enggak, belum. Katanya, loh kok nggak ada ya gitu. Wah saya sampai itu bongkar tas gitu, sampai berpikir keras gitu ya, ini kemana ya? Apa ketinggalan atau hilang atau di mana, jatuh di mana gitu kan? Bahkan sempat juga curiga sama si mbak-mbak kasir gitu kan, apa dia ngambil gitu ya. Lalu eh, mulailah satu pemikiran itu, kemungkinan setelah kita bongkar-bongkar tas dan nggak ada, kayaknya ketinggalan nih di mesin ATM gitu kan. Dengan harapan, ya udahlah langsung saya minta, kok cobain balik lagi liatin ke mesin ATM siapa tahu ada gitu ya. Dan tidak ada teman-teman. Eee, kartu ATM-nya juga udah pasti ketelan lah gitu kayaknya ya. Saya menggunakan beberapa menit gitu, saya berpikir, "Aduh Tuhan ini gimana ya?" Dan saya tuh langsung saat itu berdoa, ke Santo Antonius gitu ya, kita percaya kalau ada barang hilang itu, ya sudah berdoalah ke Santo Antonius gitu dalam beberapa menit, terus saya pikir, "Aduh ini gimana ya?" Tetap aja sebagai manusia kan saya langsung pengennya kartu itu tiba-tiba muncul lagi gitu ya. Apakah sampai saya tuh bertanya ke sekitar situ, apakah ada orang yang liatin, apa ada orang nyimpenin, terus nggak ada juga gitu kan. Lalu ya sudahlah gitu dengan eh, lemes hati. Pas hari itu tuh saya ketemu sama Sony Cimahi gitu, dan Sony itu kan menyaksikan peristiwa itu dan dia juga bilang, ya udahlah Ci langsung telepon BCA aja biar diblokir aja dulu kartunya. Oh ya sudahlah, akhirnya saya memutuskan untuk telepon ke Halo BCA gitu kan, tapi saya tuh sebelumnya ngambil uang dulu ya puji Tuhannya saya tuh masih bawa kartu ATM dari bank lain gitu. Itu pun saya yakin itu bantuan Tuhan karena sebelumnya kartu itu tuh ada di tas saya yang lain dan saya lupa. Cuman tiba-tiba aja kayak diingatkan, oh iya jangan lupa bawa kartu satu itu. Oke, dibawa. Sambil nelpon halo BCA gitu ya. Saya tuh memperhatikan teman-teman beberapa menit setelah saya ngambil uang, ada orang mau ambil uang lagi dan si mesin ATM OCBC gitu ya mengeluarkan tulisan maaf mesin ini tidak dapat beroperasi gitu. Saya langsung lega, aduh Tuhan itu kalau saya telat beberapa menit aja gitu ya, mungkin saya udah nggak bisa ngambil uang gitu kan. Lalu puji Tuhan banget, ya bener sih ternyata ketelan gitu ya teman-teman, ternyata kartunya ketelan, tapi transaksi semua aman gitu kan, ya sudah saya bisa eh, membayar-bayar dan hari Seninnya itu juga apa cepet lah gitu ya prosedurnya gitu. Ya teman-teman saya belajar sih satu hal gitu kan. Lalu ketika saya menceritakan ke teman saya, oh ya lumayan lah kan bentar lagi tuh semua kartu ATM harus diganti pakai chip kan katanya. Oh iya, saya bilang memang sih kartu ATM saya tuh udah kartu lama banget karena walaupun orang nyuruh udahlah ganti kartu, saya tuh males gitu kan. Ah ngapain lah gitu. Tapi ya itulah saya percaya teman-teman bahwa mungkin peristiwanya tuh kelihatan kayak jelek ya teman-teman gitu. Kita kehilangan suatu barang gitu. Tapi ternyata di balik semua itu tetap kok Tuhan melindungi, tetap aman nggak kekurangan suatu apapun, bahkan luar biasanya ya teman-teman. Itu itu kan kejadiannya tuh hari Sabtu ketika kartu hilang. Itu tuh bisa hari Seninnya saya bisa dapat jadwal WFH gitu. Jadi saya tuh untuk ngurusin ke bank itu ya udah bisa bisa dengan mudah, saya nggak usah minta izin ke kantor atau gimana. Kok bisa ya segala sesuatu itu sudah seperti Tuhan rancangkan gitu loh. Dan saya belajar teman-teman bahwa ya walaupun mungkin peristiwanya terlihat kurang baik gitu ya, tapi saya percaya bahwa Tuhan kita tuh bisa mengubahkan hal yang tidak baik pun menjadi baik gitu. Bahkan hal ini menjadi
lumayan ya menjadi keuntungan juga. Akhirnya ya sudahlah, kartunya diganti yang baru, terus kalian ya sudahlah daftarkan saja mobile banking. Kalau teman-teman yang kenal saya sih udah biasa gitu ya. Kalau saya disuruh transfer apapun, saya suka bilang, aduh ntar ya, gue tuh mesti ke ATM dulu nih, gue tuh nggak pakai mobile banking gitu kan. Tapi saya bikin sekalian, oh ya enak juga ya, ternyata praktis banget. Sekarang lebih mudah gitu ya segala sesuatunya gitu kan. Walaupun kemudian itu berdampak pada minggu pertama tuh tiba-tiba saya belanja terus jadinya ya, karena merasakan kemudahan ya gitu ya, nggak usah ke ATM. Kalau dulu harus jalan males gitu kan. Ya itu, percayalah teman-teman, kalaupun teman-teman mengalami sesuatu yang kayaknya kok nggak oke, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menjadikan situasi yang nggak oke itu menjadi oke. Itu aja. Mantap Ci, thank you sharingnya. Adakah yang mau berbagi sharing lagi? Satu orang lagi? Adakah? Adakah? Gak ada? Gak ada? Ya kok gitu saya deh. Eh, jadi kejadiannya nih teman-teman semua, kejadiannya tuh sekitar awal April lah ya. Jadi ada teman sempat menghubungi saya, intinya sih eh, perlu bantuan untuk orang tuanya sedang sekarat di ICU. Nah, singkat cerita, ketika saya dan teman-teman saya intinya patungan untuk membantu. Lalu ada kejadian di mana teman saya itu, bukan teman saya yang lain, yang memberikan bantuan itu sempat membutuhkan dananya segera gitu. Nah, singkat cerita akhirnya itu ditagih lah, dan seperti kebanyakan orang ketika minjam itu baik, ketika ditagih itu kan susah ya untuk bayarnya. Jadi intinya tuh jadi nggak bisa, teman saya yang minjam itu mungkin karena masih perlu dana juga, masih belum bisa menggantikannya. Nah, sampai ada suatu momen di mana teman saya ini tuh kayak statementnya agak kurang enak. Nah, puji Tuhannya, syukurnya, kenapa saya mau sharingkan ini teman-teman, ketika saya mendapatkan satu hikmat sih, bukan ya nggak tahu lah, suara. Ketika memberikan bantuan itu, kita tuh harus melihat kondisi sebenarnya. Walaupun sebenarnya kita misalkan membantu seseorang, tapi kita pun harus siap-siap untuk rela, untuk ikhlas memberikannya. Dan waktu itu saya baca ayat di mana ya, katanya kalau kita memberi, berilah, tapi jangan biarkan kalau memberi tangan kanan memberi, tangan kirimu gak usah tahu. Jadi saya mengambil ilman bahwa Tuhan tuh mengingatkan saya dan teman saya itu, kalau misalkan kita sudah memberikan bantuan, ya sudah ikhlaskan. Kalau memang kita butuh, kalau memang kita nggak ikhlas, ya udah jangan memberi. Intinya belajar tentang keikhlasan. Itu sih yang mau sharingkan teman-teman. Terima kasih. Mari teman-teman, pada saat ini kita mau masuk ke dalam hadirat Allah lebih lagi. Kita mau tundukkan kepala kita, kita mau pejamkan mata kita. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas segala sharing yang telah Kau berikan kepada kami semua ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwa Roh Kudus selalu bekerja dalam hati kami, Roh Kudus selalu bekerja dalam pikir kami Bapa. Kami percaya Bapa bahwa segala suatu hal yang terjadi ini merupakan, dan Kamu berikan Roh Kudus untuk mengingatkan dan perbuatan yang kami lakukan ini ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami ingin masuk lebih dan lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami ingin menyembah-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Dan sungguh besar Bapa kasih setia-Mu, sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dari hal sekecil pun Kau memberikan dalam kehidupan kami. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita mengucapkan lagu ini sebagai ucapan doa dan permohonan kita. Katakan, sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Sungguh bahwa tidak ada kata yang bisa untuk mengucapkan indahmu Tuhan, yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mau meninggikan Kau lebih lagi Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sampaikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari pada saat ini teman-teman, kita menyembah Tuhan kita. Kita menyembah Allah yang atas segala Allah. Syarala masih, tiara masih, tiara masih, tiara masih. Syarala malaria, Allah yang berkata, Allah yang berkuasa. Oh surga bumi menyembahmu Yesus. Inayara masih, tiara masih, tiara Inayara masih, tiara Yanayara kaya masih, tiara masih, tiara Yanayara masih, tiara Yanayara masih, tiara
Hallelujah. Usialah sembahlah yang hidupku, Kaulah yang berkuasa. Sungguh, mari pada saat ini teman-teman kita mau ambil waktu itu sejenak. Kita mau ambil waktu hening kita sebentar untuk mendengarkan berita Allah pada diri kita. Bagi bila Anda saat ini sedang merasakan khawatir dan merasakan kebimbangan, Tuhan berkata, janganlah kau takut. Aku selalu senantiasa berada di dekatmu. Melangkahlah dan janganlah khawatir, karena aku selalu menyertai engkau. Janganlah kau takut, kasih setiaku tidak akan pernah meninggalkan daripadamu. Kembalilah kepadaku, aku akan menerimamu dengan sangat terbuka. Janganlah kamu takut, aku akan menolakmu. Sungguh Bapa, kami mengucapkan terima kasih kami kepadamu ya Bapa, atas penyertaanmu, atas pengorbananmu yang telah kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih atas karunia dan kasih yang telah kau berikan kepada diri kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Ya Bapa, apabila sebentar lagi kami akan mendengarkan perkataan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kofindes ya Bapa. Berkatilah Kofindes di ujung kepalanya, ujung kakinya ya Bapa. Biarlah segala perkataan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh Kofindes sungguh dapat merenangnya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Dan berkatilah kami ya Bapa, bukanlah kami telinga kami, hati kami, agar kami mau mendengarkan perkataan-perkataan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah ya Bapa, perkataan firman dari yang terdengar Kofindes sungguh tumbuh mengakarnya dalam diri kami ya Bapa. Bukan hanya tumbuh sementara dan lalu mati ya Bapa, tapi biarlah tumbuh mengakar dan sampai berbuah dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kofindes, silakan. Masih di mute kayaknya kok ya. Nggak kedengeran kayaknya kok.
sekarang? Jelas? Jelas. Oke. Oke, teman-teman, shalom, selamat malam semuanya. Kita berikan tepuk tangan untuk tim pujian, Mike, ya luar biasa, thank you ya. Buat beberapa teman tadi, Maria juga thank you untuk kesaksiannya. Malam hari ini teman-teman kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik karena saya dapat bocoran. Teman-teman sedang membahas tema mengenai toxic relationship, betul ya, di bulan April ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yaitu be the light, jadilah terang dunia. Teman-teman semuanya, mungkin ada beberapa dari Anda belum kenal saya, kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu si Jerry kumis tambah panjang aja tuh bro, sama jenggot, udah kayak Tuhan Yesus. Oke. Nama saya masih sama seperti sebelumnya, belum ada perubahan. Elvindes Kapitsa, biasa saya dipanggil Vindes, tadi dalam doanya Mike sudah disebut. Saya dari Keuskupan Agung Jakarta, sudah menikah dan Tuhan karuniakan seorang putra. Teman-teman, saya akan share screen, semoga bisa ya. Oke, sudah diakses, dibuka aksesnya nih ya. Oke, nih, be the light. Oke, yang pertama silahkan siapkan Alkitabnya karena kita akan langsung masuk ke dalam sebuah perikop yang sangat indah yaitu Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Teman-teman, kalau kita berbicara mengenai toksik ya, entah itu sebuah relasi atau di dalam keluarga kita, di dalam kantor kita, di dalam lingkungan kampus, sekolah, bahkan pelayanan, kita akan menemukan sebuah fakta, kita akan menjumpai pribadi-pribadi yang toksik di sini berarti yang tidak memberkati, yang ya toksik kan artinya racun ya, yang tidak baik, yang tidak membangun, bahkan cenderung untuk menjatuhkan kita. Ya, itu definisi toksik yang sekarang seringkali kita dengar dan kita jumpai. Mungkin bukan mereka saja yang toksik, mungkin kita juga yang toksik ya. Kita harus introspeksi diri sebelum kita melihat orang lain atau lingkungan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, sekolah, kampus, kantor, tempat usaha dan sebagainya. Mungkin kitanya juga yang toksik. Nah, makanya penting untuk kita sama-sama belajar sebelum kita menilai orang lain, ada baiknya kita introspeksi diri dulu. Setuju ya teman-teman ya? Kita buka bersama yuk Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Yang sudah ketemu tolong bacakan, satu orang volunteer. Yuk silakan. Matius 25 ayat 1 sampai 13, Bro. Dibacain semua. Ya, semua. Oke, siap. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu
dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sudah, Bro Vindes? Oke, thank you Bro Jerry. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Yang menarik teman-teman, yang menarik di sini dikatakan perjamuan kawin, bukan perjamuan nikah. Betul nggak? Ya kan? Nah, pertanyaannya lebih sopan mana? Kawin atau nikah? Nikah. Nikah ya? Salah. Di Indonesia justru yang salah, yang lebih populer, yang katanya lebih sopan. Tetapi sebenarnya secara harafiah, justru kawin itu yang lebih sopan, yang lebih baik. Kawin itu artinya menjadi satu secara harafiah. Nah, kalau nikah itu artinya bersetubuh, ya kan? Jadi nggak ada namanya sakramen pernikahan, yang ada adalah sakramen perkawinan. Nah, ini sebagai informasi aja. Ya, memang di Indonesia kita lebih sering mengatakan nikah, nggak apa-apalah karena sudah apa ya, sudah dari sananya ya. Tetapi kalau kita tahu, maka sebaiknya kita mengatakan kawin gitu ya, karena kebanyakan orang nggak tahu akan hal ini. Nikah gitu kan, kawin, nikah aja belum, kebalik. Ya, ya, yang betul kawin dulu ya, menjadi satu dulu baru bersetubuh ya. Itu menarik karena seringkali kita salah kaprah, dianggap nikah itu lebih sopan, lebih halus dibandingkan kawin, padahal itu semua terbalik. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena kan di Indonesia sekarang lebih populer nikah ya, yang katanya lebih sopan. Nah, ada dua kelompok. Yang pertama, teman-teman, kita dihadapkan dengan kelompok gadis-gadis yang bodoh. Ciri-cirinya kita sudah baca tadi ya, yaitu tidak membawa minyak ekstra. Ini penting digarisbawahi. Lalu kelompok kedua yaitu gadis-gadis bijaksana. Ya, merekalah yang membawa minyak ekstra. Ini dua kelompok. Yang pertama yang bodoh, tidak membawa minyak ekstra. Lalu yang kedua yaitu yang bijaksana, yang membawa minyak ekstra. Lalu yang berikutnya, pengertian bodoh dan bijaksana menurut konteks ini apa? Nah, ini menarik. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai definisi bijaksana dulu. Nah, bijaksana itu dari bahasa Yunani yaitu pronimos, ya, bukan promina, ya, tapi pronimos, ya. Artinya, ya, teman-teman tolong perhatikan, kalau memang dirasa penting boleh dicatat ya. Mereka yang melakukan firman Yesus tentang kehendak Bapa. Jadi definisi bijaksana menurut kitab suci adalah mereka yang melakukan firman Yesus tentang kehendak Bapa. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 25. Dan dengan demikian siap untuk hari Tuhan kapanpun. Ya, be the light ini artinya sebenarnya kita harus menjadi terang dan siap kapanpun Tuhan utus, dan siap kapanpun Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Ya, itu sebenarnya arti be the light. Ya, kita jadi terang, menjadi berkat buat orang lain, siap kapanpun Tuhan utus, dan siap kapanpun Tuhan panggil atau Tuhan datang. Ya, oke, kita baca Matius 7 ayat 24 sampai dengan 25. Saya akan bacakan untuk yang kali ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Perhatikan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Nah, ini orang yang bijaksana, yang nggak gampang ikut arus, yang nggak gampang terpengaruh
Karena rumah mereka didirikan di atas batu. Nah, kita sebaiknya menjadi pribadi bijaksana seperti orang-orang atau gadis-gadis bijaksana itu, bahwa kita diminta untuk mendirikan rumah kita yang adalah karakter kita di atas batu yang kokoh, sehingga kalau lingkungan kita toksik, ya keluarga kita toksik, ya pelayanan kita diisi oleh orang-orang toksik, maka kita nggak menjadi orang yang toksik. Karena kita punya fondasi yang kokoh. Paham ya teman-teman ya? Jadi apapun keadaan di lingkungan kita, kita nggak akan terpengaruh teman-teman. Karena kita didirikan di atas batu yang kokoh. Karena kita orang bijaksana. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Inilah be the light yang sesungguhnya. Inilah karakter murid Kristus yang menjadi terang. Dia nggak akan terpengaruh. Makanya terang nggak bisa dikuasai oleh kegelapan sampai kapanpun. Betul nggak? Yang namanya terang nggak bisa kalah dengan kegelapan. Karena kokoh didirikan di atas batu. Ya. Lalu yang berikutnya. Kalau orang bodoh sebaliknya, perhatikan. Tidak melakukan firman-Nya, lalu berakhir dengan malapetaka. Kita baca ayat selanjutnya. 26 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Ya, dikatakan angin melanda rumah itu, banjir melanda rumah itu, lalu rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Nah, ini ciri-ciri orang yang gampang terpengaruh. Kalau lingkungannya toksik, maka dia akan menjadi pribadi yang toksik. Kenapa? Karena dia didirikan di atas pasir. Karakternya nggak kokoh. Sehingga kalau teman-temannya menjadi pribadi yang rusak, teman-temannya menjadi pribadi yang kacau, mohon maaf, yang brengsek, gitu kan. Dan dia ikut-ikutan jadinya. Dia gampang terpengaruh. Dia nggak pernah merokok, teman-teman lingkungannya merokok, dia nggak enak kalau nggak merokok. Akhirnya dia ikut-ikutan menjadi perokok. Tadinya dia nggak pernah mabok-mabokan, nggak pernah minuman alkohol. Tetapi lingkungannya minum alkohol, dia diajak, dia nggak enak, nggak ada pendirian karena di atas di atas pasir gitu kan. Sehingga dia jadi ikut-ikutan dan akhirnya suka dengan minuman beralkohol. Nah, ya, saya nggak pernah main judi, tetapi teman-teman kantor saya suka main judi, ya judi bola. Lalu saya tertarik untuk ikut. Nah, akhirnya saya ikut. Nah, inilah ciri-ciri orang yang bodoh, ya dikatakan yang mendengarkan omongan Yesus, tetapi nggak pernah melakukannya, gampang terpengaruh, sehingga orang-orang seperti ini yang tadinya tidak toksik menjadi toksik. Maka saya yang sudah toksik karena terpengaruh oleh lingkungan, saya akan mempengaruhi orang lain. Perhatikan. Saya akan mengajak teman saya untuk bermain judi, untuk mabuk-mabokan dan sebagainya. Karena saya toksik. Nah, ya, makanya ada pepatah mengatakan orang yang terluka cenderung melukai. Nah, ya. Orang yang terluka cenderung melukai. Nah, ini perhatikan, penting untuk kita pahami bahwa kalau kita sudah rusak, ya kan, apa yang harus kita lakukan? Ya, atau kalau kita belum rusak, ya, belum menjadi pribadi yang toksik, apa yang sebaiknya kita hindari? Ya, kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Lalu, dalam perumpamaan ini, ya, jemaat digambarkan bercampur baik buruk
lalang di tengah gandum, saya salah ketik, yang baru akan dipisahkan di saat akhir. Jadi sebenarnya gambaran gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh itu gambaran jemaat yang digambarkan campur aduk antara yang baik dan yang buruk, antara yang baik dengan yang jahat. Sama seperti dalam pelayanan. Nggak semua orang-orang dalam pelayanan itu baik-baik. Ini harus diakui. Ya, bahkan banyak orang pelayanan, mungkin termasuk saya, yang sering jadi batu sandungan. Nah, ya, bahwa memang itu yang sudah tertulis dalam kitab suci, bahwa yang baik dan yang buruk itu akan selalu ada bersama-sama. Demikian juga dalam diri kita, ada sifat baik kita, ada sifat buruk kita. Betul nggak, teman-teman? Ya kan, nggak mungkin semua dari kita itu baik, nggak mungkin. Ada kelemahan kita, ada keburukan kita, ya, ada kelebihan kita, ada kekurangan kita. Betul nggak, teman-teman? Jadi nggak semuanya baik. Maka nanti di saat akhir, ya, maka akan dipisahkan antara yang ilalang maupun yang gandum. Makanya penting untuk kita saat ini, malam hari ini, belajar jangan sampai kita menjadi ilalang. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang toksik, yang meracuni orang lain, yang melukai orang lain, ya kan? Yang tidak menjadi berkat, melainkan jadi batu sandungan. Ya. Lalu yang berikutnya, sekarang mengenai minyak ekstra. Lambang kesiapan di sini adalah minyak ekstra. Maksudnya apa? Gadis-gadis bijaksana dengan minyak ekstra siap untuk perarakan yang lama. Teman-teman, konteks tadi Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13 itu konteks mengenai kerajaan Allah di surga. Ya, dan gadis-gadis bijaksana ini sedang menunggu sang mempelai. Nah, kalau kita lihat sang mempelai yang dimaksud diartikan sebagai Kristus yang hadir. Paham ya teman-teman ya? Dan kita adalah di antara gadis-gadis bijaksana atau gadis-gadis yang bodoh. Nah, pilih mana nih kita nih? Ya. Dan kalau kita seperti gadis-gadis yang bijaksana, maka kita akan menyiapkan minyak yang ekstra. Perhatikan. Artinya apa? Kita itu sebagai jemaat tekun melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Jadi, perhatikan. Minyak ekstra itu akan kita bawa pada saat nanti kita menunggu sang mempelai, yaitu Yesus Kristus pada akhir zaman. Minyak ekstra di sini bukan minyak makan, bukan minyak wangi, tetapi apa? Perbuatan baik kita, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Teman-teman, ini maknanya sangat dalam. Maknanya sangat dalam. Jadi sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh ingin menjadi be the light, ya, kita harus menjadi pribadi yang bijaksana dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah minyak ekstra yang harus kita miliki. Sebagai orang muda Katolik, kita wajib mulai menabung minyak ekstra ini. Tidak seperti gadis-gadis yang bodoh. Mereka acuh tidak acuh. Mereka cuek. Buat apa persiapan minyak ekstra? Aku yakin kok dengan minyakku sekarang ini, aku akan bertahan sampai mempelai datang. Nah, ini perhatikan. Ini seperti orang-orang muda yang mengatakan, buat apa rajin datang ke gereja? Buat apa rajin ikut persekutuan doa? Dengan perbuatanku sekarang, cukup kok aku masuk ke surga, aku yakin akan hal itu. Paham ya teman-teman ya? Nggak pentinglah ke gereja, nggak pentinglah ikut persekutuan doa. Yang penting aku berbuat baik, udah cukup deh. Aku yakin kok dengan kebaikanku sekarang, aku masuk dalam kerajaan surga. Nah ini bukan be the light. Paham ya teman-teman ya? Kalau kita ngomong soal menjadi terang,
ya kita harus yang tadi, karakter kita kokoh, bijaksana, didirikan di atas batu, dan kita siap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. That's it. Cuma 2 kalimat, tetapi sulit untuk dilakukan. Ya kan? Kalau kita ngomong soal mencintai Tuhan, berarti kita nggak bisa pungkiri bahwa kita harus sediakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Betul nggak? Omong kosong kalau saya bilang saya mencintai keluarga saya, tapi saya suka kelayapan keluar. Nggak pernah punya waktu untuk keluarga. Ya, si Jerry misalkan ngomong sayang cinta sama Maria, tapi nggak pernah yang namanya di rumah. Bawaannya kelayapan sama teman-temannya. Pertanyaannya, lebih sayang istrinya atau lebih sayang teman-temannya? Nah, kalau lebih sayang istrinya, berarti seharusnya lebih banyak meluangkan waktu buat istri. Benar nggak sih teman-teman? Logika sederhana kan? Nah kalau kita bilang mencintai Tuhan, tapi kita lebih asik dengan kegiatan kita, dengan kesibukan kita, dengan hobi kita, dengan pekerjaan kita, tapi kita nggak punya waktu buat Tuhan, apa itu definisi mencintai Tuhan? Nah, ya, kita lebih suka jalan-jalan ke mall. Kita lebih suka ngobrol sama teman, ngegibah, ya kan ngomongin orang. Tapi pada saat kita berdoa, rasanya 5 menit aja lama banget. Nah, ya. Coba, pertanyaannya, apakah sungguh aku mencintai Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sampai sejauh mana kita mengasihi sesama? Kalau kita aja, misalkan ada teman yang sakit, ya Maria kabari di grup tim Persekutuan Doa Santa Maria misalkan. Bro and sis, si Ko Jerry lagi sakit nih. Dia sekarang lagi mau ke dokter, gua temenin. Ya kan? Terus teman-teman yang lainnya bilang biasa. GWS ya Ci, GWS ya Ko Jerry. Ya, kita doakan yang terbaik. Nggak salah teman-teman, nggak salah. Tapi Tuhan ingin bahwa kita mencintai bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan nyata. Nah, pada saat Tuhan mengatakan, saat aku lapar, engkau mendoakan aku. Saat aku telanjang, engkau mendoakan aku. Saat aku di penjara, engkau mendoakan aku. Kayak gitu enggak? Saat aku lapar, engkau apa? Memberi aku makan. Saat aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Saat aku di penjara, engkau datang mengunjungi aku. Itu baru mencintai sesama. Ya, kalau kita pada umumnya hanya berhenti pada GWS ya, aku doakan yang terbaik. Tapi bukan di Santa Maria, bukan di Sanmar, di PD lain. Ya. Nah, itu yang sering kali terjadi, teman-teman. Jadi, ayo kita mulai mengumpulkan minyak ekstra ya dengan perbuatan nyata. Itu be the light tuh ya, sehingga nggak ada lagi yang namanya toksik dalam hidup kita. Karena kita fokus pada minyak ekstra, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Lalu, nah ini yang seringkali terjadi nih. Saya akan bacakan, nanti saya kasih analoginya. Gadis-gadis bijaksana menjelaskan bahwa mereka tidak dapat memberi sebagian dari minyak mereka. Hal ini bukan berarti mereka tidak penuh kasih. Bukan berarti mereka tidak solidaritas. Perhatikan ini. Tadi kan kalau kita baca ya, waktu Jerry baca, gadis-gadis yang bodoh kan minta minyak, ya kan? Kepada gadis-gadis yang bijaksana, betul nggak? Minta sebagian minyak dari gadis-gadis yang bijaksana, tetapi gadis-gadis yang bijaksana nggak mau kasih. Iya kan? Bukan berarti mereka pelit, atau mereka nggak penuh kasih, atau mereka
hitung-hitungan, bukan. Melainkan, perhatikan, tadi kan minyak apa definisinya? Melakukan kehendak Allah. Yang namanya melakukan kehendak Allah itu memang bukan barang yang bisa dibagi. Paham ya teman-teman ya? Misalkan saya punya kebaikan, lalu si Michael nggak punya kebaikan. Nah, saat Tuhan datang, ya Tuhan tanya sama Michael, Mike, di mana kebaikanmu? Lalu dia minta ke saya, Vindes, minta dong kebaikanmu setengah aja. Ya udah, saya bagikan setengah kebaikan saya ke Mike. Kan nggak bisa seperti itu. Ya, kebaikan tetaplah kebaikan, nggak bisa dibagi-bagi. Ya, nggak bisa yang namanya setengah dikasih ke Mike, setengahnya buat saya. Enggak. Nah, ini penting teman-teman. Ya, saya selesaikan dulu. Persiapan untuk hari kedatangan Tuhan akhirnya menjadi tanggung jawab masing-masing murid sendiri dan tidak dapat dipinjam dari orang lain. Intinya apa? Kalau kita di dalam lingkungan yang toksik, kita menjadi terang, be the light, ya. Lalu ada banyak orang yang tidak suka dengan keberadaan kita. Ya, kita mencoba untuk baik dengan mereka, tapi mereka tidak menjadi baik karena kita. Banyak yang seperti itu, banyak yang tanya ke saya, kok gimana dong? Aku udah sering kali negur dia, aku udah sering kali menyadarkan dia, tapi kok dia masih terus-terusan seperti itu, nggak berubah, ya kan? Nggak apa-apa, karena itu tanggung jawab pribadi. Yang penting kita sudah menjadi terang. Paham ya teman-teman ya? Urusan mereka mau mendengarkan kita atau tidak, itu urusan mereka. Karena melakukan kehendak Allah itu tanggung jawab pribadi. Jadi kalau dalam keadaan kita hidup dalam lingkungan yang toksik, dalam pelayanan yang toksik, kita sudah menegur dengan kasih, kita sudah bilang dengan penuh kelemah lembutan, tapi orang yang kita tegur, orang yang kita kritik dengan penuh kasih, tidak ada perubahan, ya sudah, itu urusan mereka. Paham ya teman-teman ya? Kita nggak mungkin bisa mengubah orang dalam sekejap. Nah ini penting nih ya. Seringkali kita bilang, udah kok, aku udah bilangin berkali-kali tapi nggak pernah berubah. Ya nggak apa-apa. Karena memang tugas kita bukan untuk merubah karakter orang. Karakter yang sudah terbangun selama bertahun-tahun itu nggak mungkin diubah dalam tempo setahun atau 2 tahun. Nggak mungkin. Kecuali kalau orang tersebut benar-benar terbuka dan rendah hati. Tapi kalau yang namanya sudah karakter mendarah daging, rasanya bagi mereka itu bukan hal yang salah. Nah, itu merupakan tanggung jawab pribadi. Contoh yang kedua, saya kasih analogi nih. Kalau misalkan kita dalam lingkungan yang toksik nih, lingkungan yang nggak sehat, komunitas yang mohon maaf misalkan suka dugem dan sebagainya. Lalu kita diajak untuk ikut mereka karena nggak enak, karena nanti takut ditinggalkan atau nanti takut dicuekin, nggak diterima oleh komunitas itu. Teman-teman, it's okay, nggak apa-apa. Perhatikan, ya, karena melakukan kehendak Allah adalah tanggung jawab pribadi. Perhatikan. Jadi kalau misalkan mereka mau rusak, ya itu urusan mereka. Kita jangan ikut-ikutan karena kita nggak enak dengan mereka. Ini yang seringkali terjadi. Ya, jangan nggak enak. Yang namanya cahaya tetap bersinar. Nah, meskipun mereka dicoba untuk dipadamkan, yang namanya cahaya tetap bersinar. Gimana pun keadaannya, mereka coba dimatikan, dipadamkan, mereka tetap bercahaya. Mereka tetap bersinar. Ya, be the light. Makanya saya sangat suka, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bukan apa? Kamu akan menjadi garam. Bukan. Yesus nggak pernah bilang seperti itu. Kamu akan menjadi terang dunia. Bukan. Yesus nggak pernah bilang seperti itu. Jadi teman-teman, kita adalah garam dan terang dunia. Bukan akan menjadi garam dan terang dunia. Ini menarik nih. Karena kita sebagai orang Katolik harus sadar, kita itu benar-benar membuat dunia menjadi berrasa. Ini berrasa. Ada rasanya. Ya, dunia tanpa orang Katolik itu hambar, asik. Ya, jadi kehadiran kita membuat dunia menjadi berasa, ada rasanya. Ya,
Dan dunia tanpa orang Katolik itu gelap. Kamu adalah terang dunia. Nah, jadi dunia tanpa orang Katolik itu gelap. Maka bersyukurlah kita yang adalah garam dan terang dunia mempengaruhi mereka. Bukan kita dipengaruhi oleh mereka. Karena terang itu nggak bisa dipengaruhi oleh kegelapan. Betul nggak teman-teman? Nggak bisa. Terang itu nggak bisa dipengaruhi oleh kegelapan. Nggak bisa. Sampai kapanpun. Yang namanya terang itu mempengaruhi kegelapan. Bukan sebaliknya. Kegelapan tidak akan pernah bisa mempengaruhi terang. Nggak akan pernah bisa. Ya, dan terang tidak akan bisa dipengaruhi oleh gelap. Ya, perhatikan. Hanya terang yang bisa mempengaruhi kegelapan. Makanya kalau kita udah ikut Tuhan, kita sudah bebas, misalkan selama ini kita keterikatan akan dosa pornografi dan kita bebas, ya, kita sudah lama tidak jatuh lagi dalam dosa pornografi, tetapi karena lingkungan kantor kita nggak sehat, ya mereka suka nonton film dewasa atau film bokep ramean, nah kita jadi penasaran, kita ikut-ikutan. Nah itu sangat disayangkan, ya bukannya kita mempengaruhi mereka, tapi kita yang terpengaruh oleh mereka. Ya ingat nih, kita didirikan di atas batu yang kokoh, ya. Lalu sekarang kita baca ayat 10. Menarik nih. Teman-teman, Matius 25 ayat 10, tolong dibaca satu orang volunteer. Matius 25 ayat 10, ini menjadi menarik. Silakan satu orang. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Oke, thank you Mike. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, siapa mereka itu? Gadis-gadis bodoh. Nah, betul ya, gadis-gadis yang bodoh ya. Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Siapa yang telah siap sedia? Yes, gadis-gadis yang bijaksana. Masuk bersama-sama dengan dia. Dianya siapa? Sang mempelai. Ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ingat, ya, pada saat nanti akhir zaman kita akan ya bersama dengan sang mempelai itu, dan kita adalah mempelai Kristus. Betul ya? Kita adalah mempelai Kristus. Ya, ada perkawinan dengan sang anak domba Allah. Nah, kita akan menjadi satu, ya. Perkawinan jangan langsung mikirnya aneh-aneh. Perkawinan itu artinya menjadi satu, ya. Kita akan menjadi satu dengan Yesus, ya, dengan sang anak domba Allah. Ya, tetapi kalau kita menjadi gadis yang bijaksana, bukan gadis yang bodoh. Kenapa? Gadis yang bodoh lagi repot pergi ke warung beli minyak. Ya. Nah, ini yang seringkali terjadi nih, ya. Yang menarik teman-teman, urutan itu dibalik. Perhatikan. Sebelumnya ayat 1 sampai dengan 9, gadis-gadis bodoh itu selalu mendahului yang bijak. Coba aja dicek. Dari ayat pertama sampai dengan ayat 9, gadis-gadis yang bodoh itu yang selalu disebutkan pertama kali. Betul nggak? Silakan dicek. Ya, ini bukan kebetulan nih. Namun di ayat ke-10 urutannya dari ayat 10 urutannya dibalik. Ya, di sini yang bijak mendapat sebutan baru, mereka yang telah siap dan mendahului yang lain masuk ke dalam ruangan pesta. Coba kita perhatikan. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, baru dijelaskan kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu. Siapa gadis-gadis yang lain itu? Gadis-gadis yang bodoh. Yang barusan
selesai beli minyak, tetapi apa katanya? Ayat ke-12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sudah terlambat, pintu sudah ditutup. Makanya hati-hatilah dalam pergaulan kita. Jangan-jangan dalam pergaulan kita masuk ke dalam pergaulan yang toksik, sehingga kita lupa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga kita nggak menabung minyak ekstra. Nanti pada saat akhir zaman, kita berteriak, Tuhan, Tuhan, aku sudah pelayanan di PD Santa Maria Bandung, gitu kan? Ya kan? Terus Tuhan bilang apa? Maaf, aku tidak mengenal kamu, gitu kan? Kamu memang pelayanan, tetapi ya karakter kamu toksik. Bukan menjadi garam dan terang, justru menjadi batu sandungan. Nah, ini menarik. Lalu yang berikutnya ayat 11. Nah, tadi ya, ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Nah, seruan Tuhan tidak akan berfungsi karena hal kerajaan Allah bukanlah soal berseru Tuhan. Nanti saya akan bacakan itu ya ayat 21. Melainkan perbuatan nyata sebagai murid Tuhan sepanjang kehidupan di dunia. Yuk kita buka Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi teman-teman, kita pelayanan, perhatikan, belum tentu kita masuk dalam kerajaan surga. Kita rajin ke gereja, rajin berdoa, belum tentu kita masuk dalam kerajaan surga. Selama kita hidup di dunia, tidak mengumpulkan minyak yang ekstra, kita tidak menjadi terang dunia karena karakter kita toksik. Ya, kita menjadi batu sandungan. Ya, kita gampang menghakimi. Kita sering lalai berbuat baik, bahkan kita sering menjatuhkan orang lain. Jahat. Nah, jadi kalau kita pelayanan itu adalah rahmat Tuhan. Tapi sebaliknya, lebih daripada itu, perbuatan nyata kita harus terjadi di kehidupan nyata, baik di dalam masyarakat, di keluarga, dan di gereja. Ini nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Pada banyak kita itu menjadi terang pada saat pelayanan di persekutuan doa. Tapi dalam keluarga, tanduk dua muncul. Ya, itu yang seringkali terjadi. Ya, kita itu menjadi diri apa adanya dalam keluarga. Setuju nggak, teman-teman? Mungkin dalam pelayanan kita bisa sabar, kita bisa sopan, kita bisa ramah, tapi dalam keluarga belum tentu. Karena di dalam keluarga kita menjadi diri apa adanya. Nah, ya. Di luar sana kita jaga image. Gua kan pewarta. Gua harus sopan. Gua nggak boleh gampang tersinggung, gampang marah. Gua kan harus jadi berkat, nggak boleh jadi batu sandungan. Lalu di dalam keluarga, keluarga gue udah tahu gue kayak apa, biarin aja lah. Nah ini yang sebenarnya salah kaprah. Bahwa kita harus menjadi terang di dalam keluarga dulu. Nanti di slide terakhir saya akan jelaskan. Jangan kita di luar jadi terang, tapi justru di dalam keluarga tanduk dua keluar. Nah, iblis sampai minder. Ini Vindes jahat banget, gua aja minder, kejahatannya kalah. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Karena be the light ya, kita harus melakukan kehendak Allah dengan perbuatan nyata di dalam masyarakat, di dalam keluarga, dan di dalam pelayanan. Ini semua nggak terpisahkan. Oke ya teman-teman ya. Nah, ada dua hal yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menjadi bijaksana. Ya, jadi bagaimana caranya menghandle lingkungan yang toksik, komunitas yang toksik? Ya, yang pertama menjadi bijaksana. Artinya melakukan kehendak Allah. Jadi teman-teman, tolong diingat ini. Jangan bertanya, ini boleh nggak? Itu boleh nggak? Jangan. Ya, kita
sudah berada di level bukan ini boleh atau tidak boleh. Merokok boleh nggak? Nah, atau minum minuman beralkohol boleh nggak? Ya kita sudah tidak di level itu. Melainkan coba kita ubah. Baik atau tidak baik. Merokok baik nggak? Menurut data, di dalam rokok itu kan banyak kandungan zat yang berbahaya. Betul nggak teman-teman? Bahkan ada iklannya merokok dapat menyebabkan apa? Kanker, jantung, bahkan gangguan kehamilan dan hipotensi katanya. Betul nggak teman-teman? Dalam iklannya. Berarti kan merokok itu tidak baik. Nah, kalau tidak baik, ya jangan dilakukan. Paham ya teman-teman ya? Ini yang seringkali apa namanya menjadi pertanyaan, boleh atau enggak? Pacaran, boleh enggak ciuman? Nah, sampai sejauh apa batasnya? Nah, pertanyaannya bukan boleh atau tidak boleh, tetapi baik atau tidak baik. Ciuman baik enggak? Kalau menurut sisi medis kedokteran baik, secara emosi bisa apa semakin mengikat secara emosi. Tapi after ciuman itu yang tidak baik. Ya. Nah, itu yang harusnya dihindari. Paham ya, teman-teman ya? Jadi, nah, balik lagi, bukan boleh atau tidak boleh, melainkan baik atau tidak baik. Ya, bohong baik atau tidak? Ya nggak baik. Tapi kan demi kebaikan bersama, white lies nggak ada, bohong tetaplah bohong, nggak ada demi kebaikan. One day kalau ketahuan dampaknya lebih parah. Setuju nggak teman-teman? Makanya penting untuk kita tanya bukan boleh atau tidak boleh, melainkan baik atau tidak baik. Ya kita sudah naik level. Ya boleh atau nggak boleh itu anak kecil. Pak minum es krim, aku minta es krim, boleh nggak? Itu anak kecil. Karena anak kecil belum tahu baik atau tidak baik. Ya. Tapi kita sudah dewasa secara karakter, secara iman. Jadi pertanyaannya bukan boleh atau tidak boleh lagi ya, tapi baik atau tidak baik, diubah. Nah, Allah ingin kita mencintainya dengan perbuatan nyata. Bukan hanya dengan berseru-seru, mulai mencintai Tuhan dengan hal-hal kecil, penuh kesetiaan dan ketaatan. Sebab kita hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Yuk kita baca Roma 14 ayat 8. Satu orang volunteer. Tolong bacakan. Dari cewek kayaknya tadi belum ya cewek. Yuk, perempuan. Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Oke, thank you ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Tuh. Ya, be the like itu kita hidup untuk Tuhan. Ya. Masa hidup untuk Tuhan ngomongannya anjay. Apa makna anjay? Saya cari di KBBI nggak ada gitu kan. Jadi meaningless itu. Cuma untuk gaya-gayaan ya. Itu buang berapa kilokalori gaya. Anjir, ya kan? Anjrit. Saya tanya ke teman saya yang gaul, ya, anjay itu apa sih? Anjing sama ayam kok, anjay. Aduh. Ya kan? Aduh. Saya pikir kita sebagai anak Tuhan ya, lewat perkataan-perkataan kita dinilai, ya. Coba, pernah dengar kalimat ini enggak? Jadilah jangan ada seorang pun menganggap engkau muda, ya. Jadilah teladan dalam apa. Pernah dengar nggak itu di mana firmannya? Ayo, saya butuh masukan nih. Kira-kira di mana? Kok dalam Alkitab? Iya betul, Alkitabnya. Di Timotius kok nggak salah kok. 1 Timotius berapa? Saya udah kasih clue-nya tuh. 4 Ayat 12. Iya. Yuk, satu orang volunteer tolong bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, Mike, sebentar, jangan di-mute dulu. Saya pengen tanya ke kamu. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yang pertama, yang diminta untuk jadi teladan dalam hal apa? Perkataan. Yes. Perhatikan, jadilah teladan dalam perkataanmu. Itu yang ditulis pertama kali, betul? Nah, kita sebagai murid Yesus, kita kan mau jadi cahaya dunia nih. Perkataan kita harus dijaga agar kita jadi teladan. Amin, teman-teman. Amin. Masa kita orang muda, kita murid Yesus, kita cahaya dunia, ngomongannya kebun binatang. Ngomongannya dikit-dikit, dari ayam sampai zebra keluar. Kalau lagi marah, mohon maaf ya, bangsat, bego, itu kan bukan be the light. Jadilah teladan dalam perkataanmu. Karena orang muda itu kalau ngomong suka nggak mikir. Makanya ditulis yang pertama kali itu. Kita diminta untuk jadi teladan yang pertama-tama dalam perkataan kita. Makanya penting, ayo teman-teman, kita mulai mencintai Tuhan dalam hal-hal kecil, mulai dengan perkataan-perkataan kita. Amin. Oke, jadi omongan kita nggak toksik, nggak menjadi racun buat orang lain. Nggak menjadi batu sandungan buat orang lain, nggak melukai orang lain. Ya, yang kedua, menjadi garam dan terang. Nah, ini penting nih. Ya. Bahwa kita harus menjadi garam dan terang itu maksudnya adalah garam itu harus larut atau terlibat. Yang namanya garam kalau kita makan langsung tidak dilarutkan dalam sebuah masakan, bisa dimakan nggak, teman-teman? Kita keasinan, mana enak kan? Tetapi garam itu akan memberikan dampaknya, memberikan rasanya kalau dia larut di dalam masakan. Betul? Larut di dalam makanan. Artinya apa? Bahwa kita harus terlibat, larut. Dan setelah larut, garam itu kan tidak tampak. Demikian juga kita, ya. Kita itu harus terlibat, ya. Walaupun kita tidak tampak dalam wujud, namun kehadiran kita memberikan rasa, wah, berdampak. Amin ya teman-teman ya. Jadi penting nih ya, nggak usah kita pusingkan soal pelayanan di belakang layar. Orang-orang nggak lihat kita, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu kita terlibat di dalamnya dan kita memberikan dampak. Wah ya, kayak di PD-PD, biasa kan yang dilihat, yang dikenal itu pewarta atau worship leader gitu kan. Tapi kan yang nggak tampak itu tim doa, pagar doa. Siapa yang tahu? Nah, WL dan pewarta bisa lancar ngomongnya itu karena ada pagar doa. Nah, ya, jadi walaupun tidak tampak, namun dampaknya bisa dirasakan. Makanya saya itu seringkali kalau pewartaan minta didukung dalam doa karena berasa banget dampaknya. Ya, yang kedua, terang itu maksudnya adalah bahwa kita harus menjadi terang dimanapun memang terang itu harus tampak. Jadi terang itu harus muncul, teman-teman. Jangan taruh terang itu di bawah gantang, kata firman Tuhan, betul ya? Melainkan di atas kaki Dian. Artinya apa? Ada kalanya kita harus tampil. Jangan dikit-dikit kalau pemilihan koordinator PD, jangan gua masih belum pantas, yang lain aja. Enggak seperti itu, be the light. Terang dunia enggak seperti itu, ya. Kan tadi di awal kan, siap sedia. Nah, itu artinya be the light, siap sedia. Ya, jadi kalau misalkan kita memang harus tampil, ya kita harus tampil. Harus menjadi terang agar yang tersesat, yang gelap, dan yang hilang itu dapat kembali. Amin ya teman-teman ya. Ini yang seringkali kita salah kaprah. Ih, kok si Jerry tampil terus ya? Ya kan? Misalkan seperti itu. Saya waktu itu ketemu Jerry, pertama kali lihat dia jadi MC bagus. Wah, potensial banget nih orang. Itu waktu
konvenas, bukan konvenas, temu leaders ya, Jer ya, waktu di Bandung ya. Ya, yang BPN kok. Kamu kan full tuh dari awal sampai akhir acara MC kan. Ketawa lagi. Iya enggak? Iya kan? Betul kok. Iya. Iya, nah itu memang harus tampil, bukan berarti dia pamer atau dia menunjukkan kemampuannya, enggak. Memang ada saatnya kita harus tampil. Ya, ini yang seringkali kita harus pahami bersama-sama bahwa ada kalanya kita tampil maju ke depan, jangan diam aja. Nah, itu arti yang sesungguhnya. Jadi garam dan terang dunia. Ya, jangan kita ada ide, ada pendapat, kita simpan. Nanti dikira sombong, nggak mau ah. Nah, nanti dikira sok ide. Nah, jangan deh dan sebagainya. Enggak. Ya, kita harus tampil. Amin ya teman-teman ya. Kalau misalkan kesaksian, kalau ada kesaksian, kita harus ngomong. Berani tampil. Siapa tahu dengan kesaksian kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Terakhir, lalu mulai dari mana? Nah ini menarik nih. Matius 28 ayat 10. Mulainya dari situ. Coba kita baca. Yuk satu orang volunteer tolong bacakan. Ini terakhir. Matius 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Oke. Diminta untuk pergi kemana oleh Yesus para murid? Galilea. 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 Ada apa dengan Galilea? Nah, oke. Kalau kita kan seringkali bacanya, ini yang ikut SEP pasti tahu ya, atau CAP, ayat 19 dan 20 toh, yang terkenal banget, ya, yang merupakan tugas utama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini yang seringkali kita dengar dan kita baca. Betul nggak teman-teman? Tapi sebelum ayat 19 dan 20, ada ayat 10. Jangan lupa. Nah, seringkali ayat 10 ini disepelekan atau diabaikan. Jadi sebelum ada ayat 19, ayat 20, itu ada ayat 10. Sebelum mereka diutus oleh Yesus ke seluruh dunia, Yesus meminta mereka untuk ke Galilea. Pertanyaannya, berarti kan Galilea itu istimewa. Sampai Yesus suruh mereka ke sana. Betul nggak? Nah, kenapa? Perhatikan teman-teman. Semua Rasul Yesus berasal dari Galilea. Kecuali satu, Yudas Iskariot. Nah, Iskariot itu dari luar Palestina, dari luar Israel. Jadi, Yesus mau semua muridnya sebelum memberitakan kerajaan Allah ke seluruh dunia, Yesus mau apa? Agar para muridnya memberitakan kerajaan Allah di rumahnya mereka masing-masing lebih dulu. Baru setelah itu mereka wartakan ke seluruh penjuru dunia. Ya, makanya sebelum ada ayat 19 dan 20, nah ayat 10 ini yang menjadi titik pijaknya. Bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia, itu dimulai di dalam keluarga. Harta yang paling berharga, asik, adalah keluarga. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaannya langsung sekarang atau? Sekarang kok. Sekarang ya, ada dua ya. Yang pertama, bagaimana tanggapan teman-teman terhadap sikap dari gadis-gadis yang bijaksana? Ya, tanggapan teman-teman terhadap gadis-gadis yang bijaksana.
Ya, apakah kita termasuk yang setuju atau biasanya saya itu termasuk yang bodoh? Nah, ya. Kalau misalkan setuju, silahkan jelaskan. Kalau yang tidak setuju, tolong jelaskan. Ya, karena kan nggak semuanya seperti gadis-gadis bijaksana kan. Ada di antara kita kalau misalkan udah tahu mau hujan, maleslah bawa payung. Ada loh yang seperti itu, ya, nggak siap sedia. Nah, kita termasuk yang mana? Ya, apakah kita selama ini cuek melakukan perintah Tuhan? Ya, yang penting hidup bener aja lah, nggak usah rajin berdoa, nggak usah rajin ke gereja, nggak usahlah menyiapkan minyak ekstra, nggak terlalu penting. Ya, jawab yang jujur ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, bagaimana tanggapan saya terhadap gadis-gadis yang bijaksana? Ya, kalau iya jelaskan setuju, kalau tidak atau tidak setuju jelaskan kenapa. Ya, lalu yang kedua, tantangan apa yang seringkali saya jumpai atau alami dalam lingkungan saya sehingga sulit untuk menjadi terang. Nah, ya. Tantangan apa yang seringkali saya jumpai atau saya alami di dalam lingkungan saya, ya, lingkungan itu bisa keluarga, bisa pelayanan, ya, komunitas atau PD, bisa juga di dalam kantor atau di tempat usaha, itu juga bisa, ya. Jadi tantangan apa yang saya alami di dalam lingkungan saya dan membuat saya sulit untuk menjadi cahaya dunia. Itu aja 2 pertanyaan itu. Ada pertanyaan teman-teman? Nah teman-teman, tadi ada pesan sponsor juga nih, maaf kok sebentar. Dari Ketua PD Cimar, katanya kalau ada yang mau bertanya ke Ovindes, boleh langsung sekarang. Jadi kayak ada tanya jawab, boleh kok. Oh, boleh banget. Silakan, Jadi silakan. teman-teman kalau misalnya ada yang pertanyaan, monggo boleh langsung unmute. Silakan, silakan. Enggak ada nih. Ayo. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Jarang loh Covindes bisa kayak begini loh. Jangan gimana? Jadwal Covindes sibuk. Gimana? Ayo teman-teman silakan. Bro Vindes, aku bertanya bro. Ya, Bro Jerry silakan. Oke, ini misalkan di satu tempat ya kok ya ada yang tempat yang toksik itu yang soal ungkapan yang tadi Bro Vindes sudah jelaskan di paparan tadi. Di rohani spesifiknya. Namun bagaimana cara untuk mengingatkan? Apakah harus terus kata Bro Vindes tadi terus aja jadi garam, terus aja jadi terang gitu? Atau bagaimana kok? Boleh tahu nggak spesifiknya misalkan untuk menghadapi seperti itu kondisinya kok, bukan orang-orangnya, Oke. kondisinya. Oke. Coba kita buka Galatia 6 ayat 1 dan 2. Sebenarnya itu ayat 1 sampai dengan 10 secara keseluruhan sebaiknya dibaca. Namun rasanya nggak sempat ya kita ya, atau masih ada waktu. Kalau misalkan masih ada waktu, boleh baca semuanya. Kalau tidak ada waktu, ya 2 aja, 1 dan 2. Silakan. Oke, jadi ini mau dibacain yang mana, Mike? Kira-kira ada waktu nggak, Mike? Kayaknya 1-2 aja deh ya kok. 1, 1, 2, oke. 2 aja ya. Galatia 6 ayat 1 dan 2 ya, Bro Vindes ya. Oke, Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saling membantulah kamu. Yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2-nya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Oke, 9 dan 10 sekarang. Siap. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10-nya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Jadi jawabannya selagi masih ada kesempatan. Ya, semoga menjawab ya. Ya, Bro. Thank you ya, Bro Jerry. Bagus pertanyaannya. Ya, silakan yang lain kalau masih ada. Kok sorry mau nanya, kalau misalnya bedanya orang yang terang sama yang gelap itu kelihatannya dari mana sih kok? Oke, bagus nih pertanyaannya nih. Itu aja ya. Ya, Oke, thank you ya. Siapa ini? Sorry. Diki. Diki kok, Oh, Diki panggilannya. Oke, makasih ya Diki ya. Yang pasti tampak dari buahnya, ya. Hal yang sederhana, misalkan buah kesabaran. Maka kalau kita sebagai orang yang hidup di dalam Kristus, maka kita diminta ya bahasa lebih tajam, lebih keras, dituntut bahkan. Betul nggak sih teman-teman? Ya, Yohanes 15 kan. Ya, nanti kita akan baca tuh di awal Mei ya mengenai akulah pokok anggur ya, Yohanes bab 15. Nanti di minggu pertama Mei bacaannya itu. Kalau misalkan kita nggak berbuah, diapakan? Dipotong, dibuang. Jadi buah apa? Buah kesabaran. Nah, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang sabar. Kalau kita masih gampang marah, masih gampang tersinggung, berarti kita harus lebih banyak belajar lagi. Caranya dengan apa? Ya mungkin dengan berdoa, dengan kita sering mendalami firman Tuhan, merenungkannya, ya. Lalu kita sering kontemplasi, mungkin kita bisa meditasi juga, sehari kita luangkan waktu kurang lebih 30 menit. Nah, ya. Jadi itu hal-hal konkret yang kita bisa lakukan. Misalkan itu kesabaran. Atau yang kedua, buah apa lagi kira-kira? Kelemah lembutan. Atau kemurahan hati. Ini juga yang seringkali tampak ya, orang-orang yang sudah mengenal Kristus, yang tadinya pelit, perhitungan, ya jadi diubahkan oleh Yesus, ya berbuah menjadi pribadi yang murah hati, ya yang tadinya kalau ada teman kesulitan, pelit banget nih keluar uang buat bantu, tapi karena sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang peduli, yang murah hati dan sebagainya. Itu Diki. Ya, memang menuju ke sana butuh proses dan proses butuh waktu. Makanya penting kita ikut PD seperti ini untuk terus-terusan diingatkan. Karena kan seringkali kita lupa dan lalai kan. Makanya penting untuk kita diingatkan. Banyak orang yang bilang, ngapain sih mendengarin firman Tuhan di PD? Ya kan? Toh kita juga bakal sering lupa. Justru karena sering lupa, makanya kita diingatkan. Nah, saya lihat beberapa ada yang mencatat itu bagus. Nah, itu teman-teman ya, penting kita untuk ikut persekutuan doa atau pengajaran-pengajaran agar kita selalu diingatkan. Ya, karena kan kita manusia terbatas yang seringkali lalai dan lupa. Semoga jelas ya, Diki. Ya, terima kasih. Satu lagi mungkin yang terakhir, adakah? Halo Kak. Aku mau tanya. Ya, silakan. Kok Maria ya. mau tanya ya? Iya kok. Konteksnya langsung di dalam dunia pelayanan gitu ya, kok dalam suatu kasus tuh ada di dalam teman-teman pelayanan itu ada yang satu bilang, aduh si itu mah ilalang harus disingkirkan. Kalau enggak nanti dia membuat kelompok kita tuh jadi tidak benar katanya. Jadi suasana jadi tidak benar nih gara-gara ada dia gitu. Dan ada juga yang bilang kalau misalkan satu apel busuk di dalam sekeranjang apel itu nanti dia akan menulari apel-apel lainnya jadi busuk gitu. Jadi sementara kan
jadi kadang jadi bingung juga ya kok gitu kan, malah Iya. kadang eh, sekali kayak gitu ya hilang beberapa gitu kok. Langsung beberapa apel teh hilang sekaligus gitu dalam peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, kita menyikapinya harusnya seperti gimana Nah, gitu kok ini dalam keren nih, apa, by kasus, by case. Ini keren nih. Langsung by kasus. Oke, thank you ya Maria ya. Kalau by case kayak gini saya paling suka. Karena saya kan juga praktisi di dalam persekutuan doa. Ya, saya juga terlibat di dalamnya. Jadi saya berangkat dari pengalaman juga sehingga saya bisa menjelaskan dari sisi teologis atau pengajaran dan sisi dari pengalaman konkret ya. Nah, sebenarnya gini, ilalang dan gandum itu baru mulai dipisahkan pada saat akhir zaman. Jadi yang membuat perpisahan itu adalah Yesus, bukan kita. Jadi kalau dalam pelayanan, kita nggak bisa memisahkan atau mengeluarkan mereka. Oh, dia ilalang harus dikeluarkan. Nggak bisa. Karena yang berhak mengeluarkan itu Yesus. Sang ilalang itu dikeluarkan oleh Yesus, bukan oleh kita. Nah, kalau misalkan ada satu apel yang busuk bisa mempengaruhi yang lain, berarti yang lainnya kurang kuat, sehingga bisa dibuat menjadi busuk. Caranya apa? Caranya ya bagaimana kita sebagai pengusaha kebun anggur, kok kebun anggur, kebun apel. Sebagai pengusaha kebun apel, membuat apel kita menjadi apel yang bermutu. Sehingga kalau ada satu yang busuk, nggak akan terpengaruh oleh apel yang busuk itu. Nah, ya, jadi itu tugas kita bersama. Makanya tadi di awal saya bilang, ya kalau kita sebagai terang, nggak mungkin bisa dikuasai oleh kegelapan. Ya, melainkan sebaliknya, bahwa teranglah yang menguasai dan yang mempengaruhi kegelapan. Kalau terang ini bisa dipengaruhi oleh kegelapan, berarti bukan terang. Redup. Ya, yang bisa dipengaruhi oleh kegelapan. Makanya penting untuk kita sadari bahwa apakah saya selama hidup di dalam pelayanan, karakter saya sudah kuat. Fondasi saya sudah didirikan di atas batu. Nah, kalau belum, nah silakan buat program untuk buat karakter kita semakin kuat, ya pribadi kita semakin kuat di dalam Kristus, semakin berakar. Makanya penting program-program pembinaan persekutuan doa. Pemuritan seperti yang diadakan oleh Creative Ministry ya di Bandung. Nah, itu penting untuk kita boleh menjadi buah apel yang berkualitas, yang nggak gampang dipengaruhi oleh buah yang busuk. Kalau buah itu busuk bukan salah kita loh. Memang waktunya udah busuk. Ya, dan bukan salah mereka. Ya kan? Setiap buah itu kan ada masa busuknya. Nah, yang pasti kalau udah ada yang busuk, ya kalau kita yang punya, ya kita pasti akan buang, betul kan? Tapi kalau kita di antara apel itu, ya kita nggak mungkin bisa buang. Kamu yang busuk, pergi Ki. Nggak mungkin bisa. Karena siapa kita? Sedangkan sang pemilik apelnya aja nggak buang itu si busuk. Jadi kita cuma temennya. Nah, kita teman yang berkualitas. Ya, kita teman yang nggak gampang terpengaruh oleh kehadiran apel yang busuk. Saya sharing pengalaman sedikit di dalam komunitas, sering saya seperti itu, Maria dan teman-teman. Sering saya jumpai. Saya dulu waktu awal-awal pelayanan juga sering menghadapi hal-hal seperti itu. Ya, tetapi yang terjadi bahwa ada beberapa teman, 1 orang, 2 orang, akhirnya keluar dari komunitas karena ternyata ya mereka tahu bahwa keberadaan mereka itu sangat toksik buat yang lainnya. Tanpa kami harus meminta mereka untuk keluar, tapi mereka sadar diri kalau mereka sudah menjadi toksik buat kita semua. Jadi akan ada waktunya, ya, makanya ini penting doa mohon kesadaran untuk sadar diri bagi orang-orang yang toksik. Ya, ini doa baru nih, doa model baru. Tuhan berikanlah rahmat untuk sadar diri bagi kami semua yang mungkin saat ini sedang toksik. Sehingga kami kalau misalkan memang tidak bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ya kami akan keluar dari komunitas kami. Atau
buat kami untuk semakin terbuka terhadap teguran, ya, menjadikan kami rendah hati sehingga kami boleh menjadi pribadi lebih baik, tidak toksik lagi. Karena memang teman-teman, pribadi yang toksik itu cuma 2 pilihannya. Betul tadi kata Maria, keluar atau tetap stay, namun mau dibentuk dengan penuh keterbukaan dan kerendahan hati. Kalau misalkan nggak mau dibentuk, maka mau nggak mau harus keluar. Dan yang bisa mengeluarkan bukan kita. Ya, kecuali sudah melanggar ADART komunitas. Ya, misalkan mohon maaf ada yang mencuri uang kas. Ya, ditegur, misalkan nggak bisa, udah sekali, kejadian 2 kali, 3 kali, ya bendahara misalkan. Ya sudah, keluarkan. Karena kan sudah ada alasan yang jelas kan. Ini menyangkut kebaikan bersama. Tapi kalau menyangkut dengan misalkan dia seringkali datang nggak on time atau jarang komitmen, nah itu kita harus sabar-sabar dengan mereka. Itu Maria yang bisa saya jawab. Ya, yang penting tidak melanggar aturan dari persekutuan doa atau komunitas tempat. Oke, sip. Thank you kok Ya, sama-sama. atas bantuan jawabannya. Ya, semoga Sabar. menjawab ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau tidak menjawab. Ayo teman-teman, mari kita tutup doa dulu sebelum kita mulai sharing. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapak atas segala firman-Mu, atas segala perkataan sabda-Mu yang telah Kau sampaikan melalui Cofindes ya Bapak. Ya Bapak, biarkanlah perkataan firman-Mu itu sungguh tumbuh dan mengakar dalam diri hati kami, dan biarlah kami bisa tumbuh menjadi terang dan garam dunia bagi ini. Ya Bapak, berkatilah juga Cofindes dari ujung kepala dan ujung kakinya lebih dan lebih lagi ya Bapak, serta itu karya pelayanannya ya Bapak, dan makinlah dia terus ya Bapak, kiranya biar terus Cofindes dapat semakin lagi memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Sesi foto katanya. Kok foto dulu kok. Foto baru kita sharing ya teman-teman. Ada sedikit perubahan untuk hari ini. Enggak, pengumuman dulu, Kong. Oh iya, ada pengumuman ya. Saya lupa. Pengumuman.